Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hasbi, ada apa Ya. ini? Bu Sofi, sebelumnya saya mau nanya kabar nih. Kabar Bu Sofi gimana hari ini? Alhamdulillah Ya, sehat Pak. Bapak alhamdulillah, kabarnya Bu. bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu. Iya. Nah Bu, jadi tujuan pertemuan kita kali ini pada dasarnya adalah saya melakukan tugas Bu. Saya diberi amanah oleh Bapak Imam, kepala sekolah kita, untuk menjadi supervisor pembelajaran. Nah, jadi saya nanti akan mengobservasi dan akan menilai praktek pembelajaran yang Bu Sofi lakukan. Nah, tujuan supervisi pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seorang guru, Bu. Nah, jadi tujuan selanjutnya juga untuk menggali potensi-potensi Ibu, untuk mensimulasi agar peran pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan maksimal. Oh ya, silakan Pak Hasbi. Iya. Saya akan membantu dan mendukung supaya proses yang Pak Hasbi lakukan itu berjalan dengan lancar. Oke Bu, terima kasih. Jadi nanti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan supervisi atau praktek pembelajaran yang Ibu lakukan, nanti saya akan melakukan supervisi ini di 3 tahap ya Bu ya. Oh iya. Tahap yang pertama yang kita lakukan sekarang adalah pra-observasi. Tahap kedua adalah nanti observasi di kelas saat Ibu mengajar. Yang tahap ketiga itu adalah wawancara pasca observasi. Nah, adapun untuk penilaiannya Bu, nanti saya akan fokus pada 2 aspek Bu. Aspek di perangkat pembelajarannya, dan nanti aspek saat praktek pembelajaran. Untuk aspek perangkat pembelajaran, nanti mungkin saya akan melihat bagaimana cara Bu Sofi merumuskan indikator pembelajaran, memilih metode pembelajaran, memilih penilaian dan sebagainya. Sedangkan untuk aspek di praktek pembelajaran, saya nanti akan melihat bagaimana sih keterampilan Bu Sofi dalam membuka atau metode pembelajaran, dalam menyampaikan penguasaan materinya pembelajaran itu seperti apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu terkait dengan penjelasan yang saya lakukan? Enggak Pak, langsung Oke. aja Pak. Kalau tidak ada, saya juga belum memasuki topik ini, baru merencanakan. oke, betul Bu. Jadi kalau tidak ada, izinkan saya untuk melakukan wawancara praobservasi ya Bu ya. Oke, boleh Pak. Nah, pertanyaan pertama ini Bu, materi apa sih yang nanti akan Ibu ajarkan saat supervisi akademik nanti? Kebetulan itu adalah materi yang terakhir di kelas 9 pelajaran IPA, yakni tentang listrik dinamis Pak. Oke. Setelah sebelumnya tentang listrik statis, sekarang listrik dinamis. Oh, berarti materi pelajarannya berkesinambungan ya Bu ya? Iya. Listrik statis dilanjut ke listrik dinamis. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sofi capai melalui proses pembelajaran yang Ibu Sofi sajikan tersebut? Kalau kompetensinya kan secara umum adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Tapi saya nanti akan menekankan kepada penguasaan anak-anak itu dalam dapat membedakan rangkaian listrik seri dan paralel, serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti yang Ibu sampaikan rumusan tujuannya itu berarti holistik ya Bu Iya, ya? betul. Ada teorinya juga nanti ada konsepnya Bu ya? Oke, selanjutnya kira-kira kalau dalam pembelajaran yang nanti Ibu akan sajikan itu menggunakan model sama metode apa Bu yang akan Ibu terapkan? Kalau model, saya mungkin akan menerapkan inquiry Pak. Inquiry supaya anak-anak itu menemukan pengalaman-pengalaman mereka belajar, sehingga nanti mereka itu dapat memahami perbedaan daripada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, ya kan? Lalu tadi apa, model Sama metode Bu, metodenya kira-kira metodenya apa? ya, metodenya diskusi ada, kemudian eksperimen ya. Eksperimennya di sini saya tidak memakai eksperimen yang konvensional, tapi akan menggunakan eksperimen yang lebih bagus lagi, menggunakan aplikasi nanti. Oke. Karena kan mereka erat kaitannya dengan gadget ya, jadi saya memanfaatkan itu sebagai sarana untuk eksperimennya. Oke, udah luar biasa sekali yang Bu Sofi rancang Bu. Kira-kira tadi kan Ibu menyatakan menggunakan model inquiry dan memilih metode diskusi dan eksperimen. Tujuannya apa Bu kira-kira Ibu memilih model dan metode itu Bu? Ya itu tadi, supaya mereka tuh pertama memang ingin memahami, kemudian menguasai dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka dapat nanti ketika mereka
menggunakannya dapat tahu oh ini loh rangkaian seri, rangkaian paralel. Tapi kedepannya saya nanti ingin anak-anak itu agar bisa membuat rangkaian itu sendiri dalam miniatur marketnya sederhana, seri dan paralel. Oke Bu. Terus tadi Ibu menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan itu adalah PET ya Bu ya? Iya PET, Nah, betul. PET itu kenapa Ibu pakai PET itu? PET itu mudah dan menarik Pak bagi siswa, menantang gitu. Sebetulnya saya belum membukakan PET Pak, tapi Bapak hebat sekali sudah tahu tentang PET itu. Jadi PET itu tuh bisa digunakan di aplikasi apa saja, di gadget mana saja. Kayak menarik Pak nanti. Oh iya. Saya membayangkan mereka tuh akan seru gitu. Kalau ketemu dengan rangkaian ini, rangkaian itu, kemudian kalau misalnya menyala atau tidak, mereka akan eksperimen sendiri dengan menggunakan rangkaian PET. Oke Bu, jadi dari apa yang Bu sampaikan, saya bisa menyimak nih Ya. bahwa Bu Sophie itu memilih metode, model sama medianya sudah disesuaikan sekali ya Bu dengan Ya, itu karakteristik di mata pertengahan, pelajaran. tapi nanti hasil akhirnya adalah produk daripada mereka membuat satu karya, market ya, mungkin rumah kecil ataupun apalah gitu, seri paralel, mereka terlibat di dalamnya. Oke, jadi dalam pencapaian tujuan pembelajaran ini Ibu menggunakan berbagai macam Ya, model Bu ya. betul. Mungkin di pertemuan 1 atau 2 menggunakan inquiry learning, Betul. tapi nanti untuk akhirnya itu akan ada project ya Bu Iya, ya, menghasilkan produk berupa market, aplikasi anak membuat rangkaian seri dan paralel ya Bu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali Bu, udah terencana sekali sepertinya proses pembelajaran Bu Sophie Mudah-mudahan akan dapat saya lakukan. laksanakan ya Pak Iya ide Bu. saya. Kira-kira nih yang terakhir nih Bu, apa pengembangan yang hendak dicapai dari hasil pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Mungkin ke anak kira-kira yang Mereka mampu berpikir kritis, ya, berpikir kritis, kemudian berkolaborasi serta menumbuhkan sikap kemandirian. Sehingga nantinya ketika mereka menemukan permasalahan-permasalahan itu mereka dapat tahu gitu. Dan mereka tidak takut lagi dengan yang namanya listrik dinamis itu ternyata mudah loh, nggak sulit, itu aja. Mereka Oke, jadi Bu. lebih senang dengan IPA nanti kemudian hari. Oke, terima kasih banyak Bu atas informasinya Bu ya. Ya. Sekaligus untuk informasi berarti nanti untuk observasinya itu nanti akan dilakukan di bulan Januari ya Bu, sesuai dengan jadwal supervisi Allah ya, yang Pak, sudah ya. insya Allah Bu, yang dilakukan. Jadi saya akhiri pertemuan untuk praobservasi ini Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama, informasinya. Pak. Saya izin undur diri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.